Ini adalah kisah seorang bayi yang ditemukan oleh seekor buaya putih di sungai. Kemudian ia dirawat oleh seorang janda miskin di tepi sungai, hingga akhirnya anak itu bisa tumbuh menjadi orang yang sukses. Yang mendengar cerita ini pasti menangis. Untuk itu simak kisahnya sampai selesai, dan beginilah kisah selengkapnya. Di sebuah desa kecil yang terletak jauh dari keramaian, hiduplah seorang janda bernama Ningsih. Setelah ditinggal suaminya yang meninggal karena sakit, Ningsih harus berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan yang ia alami sering menjadi bahan olok-olokan para tetangganya. Janda miskin, tak punya apa-apa. Untuk makan saja harus mengharap belas kasihan orang. Begitu cibiran yang kerap kali menyakitkan hatinya. Meski terluka, Ningsih memilih untuk tidak membalas ucapan-ucapan tersebut. Setiap pagi, ia pergi ke sungai untuk mencuci pakaian milik orang-orang desa dengan upah yang sangat minim. Sungai itu menjadi saksi bisu atas kegigihannya melawan kerasnya hidup. Suatu pagi yang cerah, Ningsih kembali melakukan rutinitasnya di sungai. Saat ia sedang merendam pakaian, tiba-tiba terdengar suara gemuruh air yang tidak biasa. Ia segera menoleh, dan betapa terkejutnya ia ketika melihat seekor buaya putih besar muncul dari tengah sungai. Buaya itu perlahan berenang mendekatinya. Tubuh Ningsih kaku diliputi rasa takut, tetapi ia menyadari ada hal aneh. Di atas punggung buaya tersebut terbaring seorang bayi mungil yang menangis pelan, basah kuyup namun tidak terluka. Dengan hati-hati, buaya itu bergerak ke tepian sungai, seolah menyerahkan bayi tersebut kepada Ningsih. Tubuh Ningsih gemetar, namun naluri keibuannya mengalahkan ketakutannya. Ia segera mengangkat bayi itu ke dalam pelukannya. Buaya putih itu menatap Ningsih sesaat, lalu menyelam kembali ke sungai dan menghilang tanpa jejak. Ningsih menatap bayi itu dengan penuh haru. "Siapa kamu, Nak? Dari mana asalmu?" bisiknya sambil memeluk erat tubuh mungil itu. Bayi yang hanya berbalut selimut tipis itu memandangnya dengan mata bening, seolah meminta perlindungan. Berita tentang bayi itu segera menyebar ke seluruh desa. Banyak orang datang untuk melihat bayi yang ditemukan Ningsih. Tidak lama kemudian, terdengar kabar dari radio desa tentang sebuah kecelakaan mobil di jurang beberapa kilometer dari desa. Dilaporkan bahwa pasangan suami istri yang ada di dalam mobil tewas di tempat, namun bayi mereka tidak ditemukan. Ningsih merenung, pikirannya kembali ke buaya putih yang ia lihat. Mungkinkah buaya itu menyelamatkan bayi ini? Tidak ada yang tahu pasti. Namun, bagi Ningsih, satu hal yang jelas, bayi itu kini menjadi tanggung jawabnya. Meski kehidupannya penuh kesulitan, ia menerima takdir ini dengan hati yang ikhlas. Waktu pun berlalu. Bayi yang dulu ditemukan di sungai kini tumbuh menjadi anak laki-laki berusia 12 tahun. Ningsih memberinya nama Rangga, terinspirasi dari tokoh pewayangan yang melambangkan keberanian dan kebaikan hati. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, Rangga tumbuh menjadi anak yang ceria, rajin, dan penuh rasa ingin tahu. Ia sering membantu ibunya mencuci pakaian dan bermain bersama teman-temannya di sekitar desa. Salah satu tempat favoritnya adalah tepi sungai, meski ia tidak tahu bahwa sungai itu menyimpan kisah awal hidupnya. Suatu hari, Rangga sedang bermain di sungai bersama teman-temannya. Mereka asyik melempar batu ke air ketika tiba-tiba muncul riak besar. Dari tengah sungai, muncul seekor buaya putih besar dengan tubuh berkilauan seperti mutiara di bawah sinar matahari. Teman-temannya berteriak ketakutan dan segera melarikan diri, tetapi Rangga tetap berdiri terpaku. Buaya itu tampak tidak mengancam, meski ukurannya yang besar membuat Rangga gemetar. Dengan napas terengah-engah, ia berlari pulang dan menceritakan apa yang dilihatnya kepada ibunya. "Ibu, tadi di sungai aku melihat buaya putih besar," seru Rangga dengan wajah masih pucat. Ningsih, yang tengah sibuk mencuci pakaian di rumah, terdiam sejenak. Cerita yang baru saja disampaikan Rangga membuat hatinya bergetar. "Buaya putih," gumamnya pelan, ingatannya melayang ke peristiwa 12 tahun silam. Tanpa ragu, ia mengajak Rangga kembali ke sungai untuk memastikan apa yang ia dengar. Sesampainya di tepi sungai, Ningsih melihat seekor buaya putih besar masih berada di sana. Buaya itu berenang perlahan mendekat, gerakannya lembut, seolah mengenali Ningsih yang pernah ia temui.
Air mata mengalir di pipi Ningsih tanpa ia sadari. "Inilah dia, Nak. Inilah buaya yang menyelamatkanmu dulu," katanya dengan suara bergetar, tangannya memegang bahu Rangga. Anak itu menatap buaya tersebut dengan penuh keheranan. Tak ada rasa takut dalam dirinya, hanya rasa haru dan syukur yang mendalam. Buaya itu hanya diam, memandang mereka dengan sorot mata yang tenang, seakan memahami setiap kata. Sejak saat itu, buaya putih besar itu menjadi bagian dari kehidupan mereka. Setiap kali Ningsih atau Rangga pergi ke sungai, buaya itu sering muncul, berenang tenang dari kejauhan seolah menjaga mereka. Hubungan aneh namun indah terjalin antara mereka bertiga. Namun, hidup Ningsih dan Rangga tetap tidak lepas dari kesulitan. Kemiskinan yang melilit mereka sering menjadi bahan cemoohan para tetangga. "Hidup miskin kok malah sibuk cerita soal buaya putih," ujar salah satu tetangga dengan nada sinis. Ningsih hanya tersenyum pahit, menyembunyikan rasa sakit di hatinya. Ia tahu Rangga mendengar hinaan itu, dan meskipun anak itu tidak mengeluh, ia bisa merasakan luka dalam hatinya. Malam itu, ketika desa telah sunyi, Ningsih menangis sendirian di sudut rumahnya yang sederhana. Ia memeluk lututnya erat-erat, membiarkan air matanya jatuh. Hinaan yang ia terima sepanjang hari membuat hatinya terasa berat. Namun ia tidak pernah menyesali keputusannya untuk merawat Rangga. "Kau adalah anugerah terindah dalam hidupku, Nak," bisiknya pelan sambil mengusap kepala Rangga yang sedang terlelap. Setelah sering mendengar ibunya dihina karena kemiskinan, Rangga bertekad untuk mengubah nasib mereka. Suatu hari, ia menemukan ladang kecil di belakang rumah mereka. Ladang itu dulu milik ayah angkatnya sebelum meninggal, namun telah lama terbengkalai dan dipenuhi ilalang. Rangga memutuskan untuk mencoba bercocok tanam di sana. "Ibu, aku ingin menanam sayur dan buah di ladang itu. Siapa tahu kita bisa menjual hasilnya nanti," ujarnya dengan semangat. Ningsih, meskipun ragu, mendukung keinginan anaknya. Ia memberikan semua pengetahuan sederhana yang ia miliki tentang berkebun. Dengan penuh tekad, Rangga mulai membersihkan ladang, mencabuti ilalang, menggali tanah, dan menanam berbagai benih seperti cabai, bayam, tomat, serta pepaya dan pisang. Setiap hari ia bekerja keras, tak peduli panas matahari atau rasa lelah. Di sela-sela pekerjaannya, Rangga selalu menyempatkan diri untuk pergi ke sungai, mencuci kaki, dan beristirahat. Di sana, buaya putih selalu muncul, berenang di tepi sungai seperti seorang sahabat yang setia. "Hei, penjaga sungai," Rangga memberi nama itu pada buaya putih. "Hari ini aku menanam cabai. Semoga tumbuh subur. Aku ingin ibu tidak menangis lagi karena hinaan orang-orang." Buaya itu hanya diam, tetapi kehadirannya selalu memberi Rangga rasa tenang, seolah binatang itu benar-benar memahami setiap kata yang ia ucapkan. Bulan demi bulan berlalu. Dengan ketekunan dan kerja keras, ladang kecil yang dirawat Rangga perlahan berubah. Tanaman yang ia tanam mulai tumbuh subur. Tomat merah yang ranum, cabai segar, dan bayam hijau lebat kini memenuhi ladang itu. Bahkan, beberapa pohon pisang mulai berbuah. Ningsih merasa bangga melihat hasil kerja keras anaknya. Ladang itu kini menjadi simbol harapan baru bagi keluarga kecil mereka. "Semua ini karena kau tak pernah menyerah, Nak," kata Ningsih suatu sore sambil membantu memanen hasil kebun. Rangga hanya tersenyum, merasa bahwa usahanya selama ini mulai membuahkan hasil yang nyata. Suatu pagi, Rangga memutuskan untuk membawa sebagian hasil kebunnya ke pasar desa. Ia mendengar tentang seorang tangkulak sayur yang sering membeli hasil panen dalam jumlah besar untuk dijual ke kota. Dengan penuh keberanian, Rangga mendekati pria itu, yang tampak berusia 40-an, dengan sopan. "Pak, saya punya sayur dan buah dari kebun sendiri. Maukah Bapak membelinya?" tanyanya. Tangkulak itu memeriksa hasil panen Rangga dengan seksama. Matanya menunjukkan rasa kagum pada kesegaran dan kualitas sayur serta buah itu. "Bagus sekali ini, Nak. Kalau kau punya lebih banyak seperti ini, aku bisa beli setiap minggu," ujarnya sambil tersenyum ramah. Mendengar itu, hati Rangga berbunga-bunga. Ia merasa lega dan bersemangat
karena kini hasil kebunnya memiliki pembeli tetap. Meski demikian, ia sadar ini baru permulaan dari perjalanan panjangnya. 6 tahun berlalu sejak Rangga memulai usahanya sebagai petani muda. Kini, di usianya yang ke-18, ia telah tumbuh menjadi pemuda yang dewasa, bijaksana, dan tangguh. Ladang kecil yang dulu tidak terurus kini berubah menjadi kebun yang subur, menghasilkan berbagai sayur dan buah berkualitas. Penghasilan dari kebun itu tidak hanya mencukupi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga memberikan kehidupan yang lebih layak bagi dirinya dan ibunya. Namun, kesuksesan kecil ini tidak membuat Rangga cepat merasa puas. Ia memiliki impian yang lebih besar, membeli sebidang ladang yang lebih luas untuk mengembangkan usahanya, sekaligus menciptakan lapangan kerja bagi orang-orang di desanya. "Ibu, aku ingin membeli ladang baru. Dengan itu, kita bisa menanam lebih banyak dan menjual hasil panen ke kota dalam jumlah yang lebih besar," ungkap Rangga dengan semangat suatu pagi. Ningsih menatap anaknya dengan mata penuh kebanggaan. "Nak, ibu percaya kau bisa. Apapun yang kau impikan, jangan ragu untuk mewujudkannya," balasnya lembut sambil tersenyum. Didukung sepenuhnya oleh ibunya, Rangga mulai mencari ladang yang cocok untuk mewujudkan mimpinya. Sebelum memulai pencariannya, ia kembali ke tepi sungai, tempat di mana ia sering berbicara dengan buaya putih yang telah menjadi teman setianya sejak kecil. Meski buaya itu tidak selalu muncul, Rangga merasa kehadirannya tetap ada. Duduk di atas batu besar di tepi sungai, ia memandang air yang tenang. "Penjaga sungai," panggilnya lembut, "aku akan membeli ladang baru. Doakan aku ya, agar ini menjadi langkah yang benar." Seolah memahami kata-kata Rangga, pria kecil muncul di permukaan sungai. Tak lama kemudian, kepala buaya putih itu terlihat muncul dari air, menatap Rangga dengan mata yang penuh ketenangan. Rangga tersenyum, merasa semangatnya kembali tumbuh. Kehadiran buaya itu, seperti biasa, selalu memberinya keyakinan untuk melangkah maju. Setelah berminggu-minggu mencari, Rangga akhirnya menemukan ladang yang tepat di pinggiran desa. Ladang itu luas, tanahnya subur, dan dikelilingi oleh pemandangan alam yang indah. Namun, membeli ladang tersebut berarti Rangga harus menghabiskan seluruh tabungan yang telah ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Dengan tekad kuat, ia menemui pemilik ladang, seorang pria tua yang tampak ramah. "Anak muda, ladang ini sudah lama tidak terurus. Kalau kau yakin mampu mengelolanya, aku akan menjualnya padamu," kata pria itu dengan nada bijak. Rangga mengangguk penuh semangat. "Pak, saya tidak hanya yakin, tetapi saya berjanji akan menjadikan ladang ini kebun yang subur. Mohon doakan saya," balas Rangga dengan suara mantap. Pria tua itu tersenyum, terkesan oleh tekad kuat pemuda itu. Akhirnya, transaksi pun diselesaikan, dan ladang itu kini resmi milik Rangga. Waktu berlalu, dan Rangga tumbuh menjadi pemuda sukses yang dihormati di desanya. Ladang yang ia beli beberapa tahun lalu telah berkembang pesat menjadi kebun yang subur dan menghasilkan berbagai tanaman berkualitas. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, Rangga juga membuka lapangan kerja bagi warga desa, membantu meningkatkan taraf hidup mereka. Ningsih, yang dulunya sering dihina karena kemiskinannya, kini menjadi sosok yang dihormati. Banyak tetangga yang dulu mencemooh malah datang untuk meminta maaf, dan beberapa di antaranya bahkan bekerja di kebun Rangga. Suatu sore, saat duduk di beranda rumah bersama ibunya, Rangga berkata dengan penuh rasa syukur, "Ibu, semua ini tidak akan terjadi tanpa doa dan dukunganmu." Ningsih menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. "Ibu hanya bersyukur memiliki anak sepertimu. Nak, kau telah mengubah hidup kita, dan hidup banyak orang lainnya," jawab Ningsih dengan senyum bahagia. Meskipun sibuk dengan pekerjaannya, Rangga tidak pernah melupakan buaya putih, sahabat setianya yang dulu menyelamatkannya. Ia kerap mengunjungi sungai, entah untuk berbicara atau sekadar menikmati ketenangan alam. Suatu hari, ia mengajak ibunya ke sungai untuk bertemu dengan buaya putih. Saat buaya itu muncul di permukaan air, Ningsih tersenyum penuh haru. Dengan suara lirih, ia berkata, "Kau telah menjadi pelindung anakku sejak dulu. Terima kasih." Buaya itu mengangkat kepalanya perlahan,
seolah memahami ucapan Ningsih. Dengan gerakan lembut, ia berenang menjauh dan menghilang di balik riak air. Rangga tahu, sahabatnya itu tidak pernah benar-benar pergi. Rangga terus bekerja keras, tetapi ia juga memahami pentingnya berbagi. Ia mendirikan sekolah kecil di desa untuk anak-anak kurang mampu dan memastikan hasil panen dari kebunnya bisa membantu banyak keluarga miskin. Hidupnya tetap sederhana, tetapi penuh makna. Ningsih kini menikmati hari-harinya dengan damai, dikelilingi cinta dan kebahagiaan yang telah lama ia idamkan. Rangga, yang dulunya ditemukan di sungai oleh seorang ibu yang sering dihina, kini menjadi kebanggaan desa dan inspirasi bagi banyak orang. Mereka menjalani hidup dengan penuh kebahagiaan dan rasa syukur, mengingat perjalanan hidup yang membawa mereka dari kepahitan menuju senyuman. Kisah ini mengajarkan bahwa seberat apapun tantangan hidup, jangan pernah menyerah. Dengan kerja keras dan tekad, kesuksesan serta kebahagiaan akan menunggu di depan. Jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini, agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.